Halo Sobat Angel semua, selamat datang kembali di Kupas Tuntas STM32 di channelnya Kang Yustumen. Di Arduino ada fungsi yang sangat populer, itu fungsi milis. Dengan fungsi milis ini, kita bisa menggantikan fungsi delay, sehingga apabila kita membuat program dengan beberapa fungsi yang dikerjakan dengan interval tertentu, tidak akan saling mengganggu. Berbeda dengan fungsi delay yang pastinya akan memblok microcontroller untuk mengerjakan fungsi lain saat fungsi delay dijalankan. Sehingga dengan fungsi milis ini akan membuat seolah-olah microcontroller sudah melakukan multitasking. Apakah di STM32 juga ada fungsi milis? Tentunya tidak ada. Tapi library Hall STM32 mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi milisnya Arduino, yaitu fungsi Hall Getting. Bagaimana cara penggunaan fungsi Hall Getting ini? Yuk simak sampai tuntas video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Di video kali ini saya akan menggunakan board STM32F4 Discovery yang memiliki 4 buah LED. Nah, di program kali ini kita akan menggunakan fungsi Hall Getting untuk membuat atau mengedipkan keempat LED tersebut dengan interval yang berbeda. Mari kita buat projectnya. Nah, karena kita menggunakan evaluation board buatan STMicro, kita bisa menggunakan fungsi atau tab board selector. Kita ketik F407 Discovery. Kita pilih next. Kita misalkan namakan projectnya link without delay. Nah, pada saat kita menggunakan board buatan ST, itu akan ada option untuk menginisialis semua peripheral yang ada di dalam board tersebut. Kita klik yes. Nah, ini sudah tertampil pinout dari STM32F407 yang digunakan di board Discovery F407. Ini semua peripheral yang ada di board Discovery tersebut sudah diinisialisasi oleh QBandLeg. Tapi kita hanya akan memanfaatkan koneksi LED-nya ya. Di sini udah ada 4 LED ya. Ada dinamakan dengan LED3, LED4, 5, dan 6. Warna biru, merah, orange, dan green. Begitu juga di clock-nya dia udah secara otomatis diinisialisasi dengan menggunakan kisah eksternal yang terpasang di board Discovery yaitu 8 mega dan di set di frekuensi maksimum yaitu di 168 mega. Kita tinggal ke project manager seperti biasa, kita akan generate fungsi inisialisasi di peripheral di file yang terpisah. Kita save. Nah, ini kita akan menggunakan di sini ada USB host ya. Karena memang di board Discovery itu ada fungsi USB-nya. Kita bisa matikan di sini connectivity-nya, kita matikan saja USB-nya. Kita save kembali. Nah, kita akan menggunakan fungsi Hall Getting. Nah, sebenarnya apa sih fungsi Hall Getting itu? Fungsi Hall Getting adalah fungsi yang akan mengambil sebuah data. Kita sebenarnya data tick ya,
yang data tick tersebut selalu diupdate oleh interrupsi timer. Nah, di program pertama, ini saya buka program pertama, kita telah mengenal fungsi delay. Kita coba buka di fungsi delay tersebut. Nah, sebenarnya fungsi delay juga dia sudah menggunakan fungsi hold get tick. Jadi fungsi delay ini pertama dia akan mengambil start dari fungsi delay itu ya, tick start, nilai dari hold get tick. Dan hold get tick ini dia ada sebuah fungsi 32 bit ya. Kemudian dia selama si tick count ya, karena kan nilai tick itu kan selalu diupdate oleh intrusive timer. Selama nilai tick countnya dia belum atau masih di bawah dari nilai delaynya, maka dia akan menunggu di situ. Di sini kan while nih. Nah, inilah yang akan menyebabkan di program memblok untuk mengerjakan fungsi yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat fungsi hold get tick ini. Jadi fungsi hold get tick ini dia hanya mengambil data uwtick ini ya. Dimana si uwtick ini itu diupdate di fungsi hold in tick. Sedangkan si fungsi hold in tick ini akan dipanggil oleh interupsi sysdig handler ya. Nah, ini sysdig handler ini adalah interupsi handler dari timer sysdig, dimana kan di semua ARM Cortex M, semua ARM Cortex itu mempunyai yang namanya sysdig timer. Nah, di program kita akan selalu menginisialisasi si sysdig ini untuk berinterupsi di 1 milidetik. Nah, ini ada ini trik ya, ada fungsi ini trik. Dia akan selalu ada di setiap program kita akan selalu menginisialisasi si sysdig timer ini di 1 milisecond. Artinya setiap 1 milisecond dia akan melakukan interupsi. Nih, kita juga sih sebenarnya bisa juga menginit si sysdig ini misalkan di 100 mikrosecond atau di 1 detik. Cuma tentunya harus mempertimbangkan misalkan kecepatan. Kalau misalkan di setting di mikrodetik, harus juga mempertimbangkan kecepatan dari mikrokontroller. Nah, ini si fungsi hold in detik ini, begitu juga fungsi hold in detik ini dia ada atribut weak ya, artinya kita bisa menggantikan fungsi hold in detik ini dengan fungsi yang kita buat sendiri. Misalkan secara default kan dia menggunakan sysdig timer, kita juga bisa menggunakan timer yang lain, misalkan timer 1 atau timer yang lainnya. Baiklah, kita akan mulai mencoba membuat program. Pertama tentunya kita harus tahu dulu sysdig atau tick count yang sedang berjalan saat ini. Misalkan kita akan membuat variabel current tick misalkan. Pertama kita akan membuat LD1 ya, berkedip dan kecepatan 100 milisecond. Berarti kita ambil dulu nilai ticknya. Terus juga kita akan membuat variabel yang menyimpan atau yang nantinya akan menyimpan interval dari blink tersebut, misalkan T1 timer. Karena kita 100 milisecond, kita 100 tick ya. Nah, untuk mengedipkan LED, selain menggunakan fungsi
write pin, set dan reset, kita juga bisa menggunakan fungsi toggle. Nah, fungsi toggle ini merupakan fungsi yang dibuat berdasarkan fitur dari GPIO-nya STM32. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, ketika GPIO itu difungsikan sebagai pin output, maka si pin tersebut bisa dibaca oleh register. Nah, fungsi toggle pin ini, dia pertama akan membaca kondisi pin saat ini. Kemudian setelah dibaca, maka dia akan menulis kembali, tetapi kebalikan dari kondisi pin sebelumnya. Nah, ini ada fungsi ini ya, not. Jadi fungsi toggle ini merupakan implementasi dari fungsi read, modify, dan write. Jadi kita bisa menggunakan fungsi toggle. Nah, ini kalau fungsi toggle dia hanya ada butuh dua parameter, port apa dan pin berapa. Karena kita akan menyusun LD3 ya. LD3 misalkan LD3 pin. Nah, kemudian setelah kita reset supaya intervalnya tetap di 100 milisecond, kita harus mereset si LD timer ini. Jadi LD timer itu sama dengan current peak. Sekarang kita coba download ke boardnya. Nah, ini sudah berjalan ya, jadi si LED-nya sudah berkedip dengan kecepatan 100 milisecond. Kalau kita ingin merubah interval kedipnya, kita tinggal memodifikasi nilai ini. Jadi kan 100 jadi 500. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengendalikan keempat relay tersebut dengan interval yang berbeda-beda? Kita tinggal menggunakan cara yang sama. Jadi kita tinggal membuat 3 variabel lagi. Ini biar sama, terus kita tinggal copy paste aja. Ini LD2, misalkan LD2 dia di 100. Ini LED kan kita ada 3456 kan 4. Kita di 50. Kita download. Ini keempat LED kan sudah berkedip dengan kecepatan kedip yang berbeda-beda tanpa mengganggu kecepatan kedip dari yang lain. Nah, terlihat bahwa dengan menggunakan fungsi Holgetic, ini kita akan membuat sebuah program yang melakukan beberapa fungsi dengan interval tertentu tanpa
tanpa mempengaruhi fungsi-fungsi yang lainnya. Walaupun demikian, fungsi Hall-Getty ini belum disebut sebagai fungsi multitasking. Kenapa belum bisa disebut sebagai multitasking? Karena secara program pun kita bisa lihat bahwa program ini akan dijalankan secara sequence. Nah, kelemahan Hall-Getty ini ketika kita misalkan kita tambah, misalkan fungsinya seperti ini. Kan kita ada fungsi check sensor dengan interval 500 milisecond. Nah, apabila fungsi check sensornya itu lancar, maka semua sequence ini akan selalu dikerjakan dengan interval yang konsisten. Nah, pada saat kita mengecek check sensor, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk mengecek sensor itu lebih dari 500 milisecond, maka pasti akan mempengaruhi interval dari fungsi-fungsi yang lainnya. Mungkin pada saat dia mengecek sensor terus di sensornya dia ada timeout, maka pastikan bahwa LED ini, si LED keempat LED ini tidak akan kelihatan berkedip karena memang dia ada timeout, dan pastinya seluruh timing dari program ini akan terganggu. Makanya itulah mengapa fungsi Hall-Getty atau fungsi MIDIS ini belum dikategorikan sebagai fungsi multitasking. Lalu bagaimana agar microcontroller bisa melakukan fungsi multitasking? Pastinya harus menggunakan RTOS atau Real Time Operating System. Mungkin di serial yang lain kita akan membahas tentang RTOS. Tapi inilah fungsi Hall-Getty. Kita dengan fungsi Hall-Getty ini secara kasat mata kita akan melihat bahwa seolah-olah si STM32 ini lakukan fungsi multitasking. Oke sobat engineer, mungkin hanya itu yang bisa ditampilkan di episode kali ini. Mungkin ada satu tips, kalau misalkan sobat bosan dengan tampilan di STM32 Cube, kita bisa mengubah tampilannya. Kita lihat di preference dan di general dan variant. Kita bisa mengubah themes-nya misalkan dari klasik, black atau ini akan tampilannya akan berubah menjadi dark ya, hitam. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Terima kasih telah menonton. Bye.